Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing salah satu HP terbaru yang sudah cukup lama saya tunggu. Karena saya harus pre-order terlebih dahulu dan menunggu 1 minggu lebih untuk mendapatkan HP ini. Padahal untuk harganya hanya di angka 2 jutaan. Kira-kira bakal memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 11 varian 4/128GB yang saya beli dengan harga 2,5 juta. Ada juga yang varian 6/128GB. Kemarin saya beli HP ini di toko Oren atau Shopee pada tanggal 15 Maret. Dan barangnya baru sampai di tempat saya pada tanggal 23 Maret. Jadi sekitar 8 hari penantian. Sedikit info terlebih dahulu, selain unit utamanya di sini saya tidak mendapatkan free gift apa-apa. Padahal untuk unit promo pre-order di sini tertera ada free gift perdana XL plus kuota dan Redmi Buds 3 Lite selama persediaan masih ada. Tapi nyatanya zonk, tidak ada satupun yang saya dapatkan. Padahal saya belinya sudah gercep banget. Jadi sedikit tidak sesuai harapan di sini. Dari dalam box di sini terdapat kompartemen pembatas yang berisi buku panduan singkat, softcase binding original Xiaomi dan satu buah SIM ejector. Lanjut di bagian bawahnya ada unit utama dari Xiaomi Redmi Note 11 yang memiliki 4 selling point. Lalu di bagian paling bawah ada kepala charger berkecepatan 33 watt dan kabel charger yang sudah menggunakan USB Type-C. Di sini dari dalam box tidak ada yang spesial, masih sama seperti dengan HP Xiaomi kebanyakan. Dan inilah dia unit utama dari Redmi Note 11 varian warna Twilight Blue. Untuk kesan pertama saya cukup suka dengan desain yang ada. Sudah terlihat sangat mewah untuk kelas 2 jutaan. Bentuk bodinya flat atau kotak dengan ketebalan yang cukup tipis 8,1 mm. Jadi berasa solid dan kompak saat digenggaman tangan, tidak terlalu besar atau kecil. Untuk letak sensor sidik jari saya juga suka. Sudah ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Jadi bikin penggunaan lebih mudah serta desain belakang terlihat lebih clear. Lanjut geser ke bagian atas, di sini ada IR blaster atau sensor remote, jack audio 3,5 mm dan speaker output kedua. Lalu di bagian bawah ada port charger Type-C, lubang mikrofon dan lubang grill speaker utama. Untuk slot SIM tray ada di bagian sebelah kiri dan sudah menggunakan triple slot. Jadi kalau memorinya kurang besar bisa ditambah lagi dengan micro SD. Untuk bagian depan atau layar di sini juga tidak kalah keren. Karena Redmi Note 11 sudah menggunakan konsep layar punch-hole display dengan ukuran layar sebesar 6,43 inch, resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate support hingga 90 Hz. Dan juga sudah didukung dengan AOD atau Always On Display walaupun hanya aktif selama 10 detik. Kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar, untuk kesan pertama sudah cukup oke menurut saya. Karena HP ini sudah didukung dengan kualitas panel yang bagus. Jadi gambar yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam, ciri khas panel AMOLED. Dan dari keseluruhan desain yang ada, untuk kelas 2 jutaan Redmi Note 11 sudah cukup menarik menurut saya. Karena look atau tampilannya sudah sangat kekinian. Ditambah yang bikin spesial sudah dilengkapi dengan dual speaker dan sensor remote atau IR blaster, yang dimana hampir tidak ada di merek lain. Lalu untuk urusan spesifikasi, Redmi Note 11 dibekali dengan kapasitas RAM 4/128GB dan 6/128GB. Kalau RAM-nya kurang besar masih bisa di-extend lagi hingga maksimal 2GB. Lalu untuk chipsetnya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610. Saya coba tes untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 384 untuk single core-nya dan 1030 untuk angka multi-core-nya. Sayangnya untuk AnTuTu benchmark saya belum menemukan versi yang pas, jadi tidak bisa berjalan di HP ini. Mulai dari versi 9.0, 9.1, 9.2 sampai 9.3. Tapi kalau biasanya sih dari HP yang sudah menggunakan chipset 680 mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 200 ribuan, tidak sampai 300 ribu. Sedangkan untuk kapasitas baterainya masih sama dengan seri sebelumnya, sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 33 watt. Yang dimana diklaim oleh pihak Xiaomi hanya butuh waktu sekitar 60 menit untuk isi daya sampai full 100%. Tapi untuk pembuktiannya next kita bahas di video selanjutnya saja. Lalu kalau untuk urusan sensornya di sini sudah lengkap, hampir semua ada. Sensor penting seperti magnet dan giroskop juga sudah ada.
Dan buat kamu yang sering menanyakan sensor NFC, di HP ini juga sudah ada. Jadi makin tambah paket lengkap pokoknya. Lanjut untuk urusan UI-nya, Redmi Note 11 sudah berjalan di Android 11, basis MIUI 13. Yang dimana kalau untuk urusan tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan menarik di kelas harganya. Mulai dari tampilan menu, pusat kontrol, aplikasi di latar belakang, dan masih banyak lagi. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, asal kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Mungkin yang perlu diperhatikan, terkadang ada beberapa bug selama penggunaan. Ya, ciri khas MIUI lah pokoknya. Dan dari semua spesifikasi yang ada, HP ini cukup menarik di kelas harganya. Karena sudah memiliki kapasitas yang besar, isi daya ngebut, sensor lengkap, dan tampilan UI yang kekinian. Lalu untuk performanya, di sini saya coba sedikit buat main PUBG Mobile. Ternyata Redmi Note 11 hanya mampu menghasilkan setting grafik smooth high dan mentok di balance medium saja. Buat kamu yang baru tahu, jangan heran, karena chipset Snapdragon 680 memang tidak menghasilkan setting grafik yang tinggi. Tapi tidak usah khawatir, karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus, berkat didukung dengan kualitas layar yang cakep. Kalau untuk performa gamingnya, dari apa yang saya rasakan sih tergolong standar saja, nggak ada yang wah atau spesial. Saya set di setting grafik smooth high sudah berasa lancar dan cukup playable, walaupun beberapa frame drop tentu masih ada. Untuk sensor giroskop di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi lebih baik dari seri sebelumnya. Lalu saya coba buat main game Mobile Legends. Ternyata Redmi Note 11 mampu menghasilkan setting grafik yang lebih tinggi. Sudah bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Saya coba main di settingan rata kanan, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Dan untuk urusan performa, dari pengujian singkat yang saya lakukan, Redmi Note 11 sudah cukup lancar karena mampu menjalankan game dengan baik. Untuk perpindahan antar aplikasi juga sudah lancar. Geser ke bagian kamera, Redmi Note 11 sudah dibekali dengan kamera yang lengkap 4 lensa, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga sudah lumayan besar, 13 megapiksel. Tidak hanya lensa yang lengkap, fitur kamera yang ditaruhkan juga lumayan banyak. Selain foto dan video, di sini masih ada mode profesional dan foto potret atau bokeh. Lalu di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Lalu kalau untuk hasil jepretan kameranya di sini sudah cukup baik menurut saya, asal kita ambil foto atau videonya di kondisi cahaya yang bagus. Tapi yang jelas di sini yang perlu kamu tahu, HP ini tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng atau heboh, tapi lebih ke hasil gambar yang real atau natural saja, seperti HP Xiaomi kebanyakan. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat ada peningkatan dibanding Xiaomi Redmi 10 sebelumnya. Karena sudah menggunakan megapiksel yang lebih besar, jadi hasil fotonya terlihat lebih jernih dan tajam. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Xiaomi Redmi Note 11 ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Ini keadaan pagi hari ya di pinggir sawah. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second atau 720 di 30 frame per second. Oke, karena belum dilengkapi dengan ultra stabil video, kalau buat jalan santai dia kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk kualitas gambarnya, saturasi warna, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya menggunakan Xiaomi Redmi Note 11 yang memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel. Ini di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik karena matahari ada di sana. Dan untuk resolusi videonya sama, bisa sampai 1080 30 frame per second atau di 720 30 frame per second. Oke, di sini silakan kamu bantu nilai dan koreksi untuk saturasi warnanya. Oke, warna kulit, keadaan sekitar, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau dari apa yang saya lihat dari layarnya sih sudah cukup oke lah untuk kelas 2 jutaan. Itulah tadi video unboxing dan pengujian singkat Xiaomi Redmi Note 11 versi sesuai harga. Kalau dari apa yang saya rasakan, untuk kesan pertama sudah cukup oke di sini, terutama dari segi desain yang super compact dan kualitas layar yang bagus. Kalau untuk urusan spesifikasi dan performa, menurut saya sudah sangat bisa bersaing di kelas harganya. Lalu untuk urusan kamera, kamu juga sudah lihat tadi hasilnya bagaimana. Kalau menurut saya sih tergolong standar, bahkan ada beberapa unit yang mengalami frame drop saat rekam video.
Pokoknya yang jelas saya akan gunakan dulu HP ini sebagai daily driver untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk hasilnya memuaskan atau tidak, saya akan share di video selanjutnya. Atau mungkin di antara kamu ada yang sudah menggunakan HP ini, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.